Jadi orang yang berspiritual itu mendapatkan bonus namanya supernatural. Jadi benar-benar supernatural, benar-benar alami tanpa ada percikan ego. Tanpa ada percikan ego. Tapi supranatural itu masih menggunakan ego. Bedanya itu di situ. Secara apa ini, pandangan mata seolah sama, tapi ketika kita lihat dengan rasa itu berbeda. Karena bab rasa itu tidak bisa dipahami dengan pikiran. Tidak bisa. Bab rasa itu hanya bisa dipahami dengan hati, dengan rasa. Tidak bisa rasa itu kita terima atau kita pahami dengan pikiran. Ketika kita memahami bab rasa, bab kesejatian, kerohanian, ketuhanan, kok dengan pikiran ini akan meledak. Kan sudah diperumpamakan di Al-Quran, yaitu Nabi Musa pingsan ketika mau atau ingin melihat Tuhannya. Simbol gunung itu adalah pikiran, sehingga Nabi Musa itu pingsan. Pingsan itu apa? Pingsannya itu simbol fana. Pikiran fana masuk ke dalam rasa. Jadi yang di Al-Quran itu Nabi Musa ingin melihat Tuhannya dan Nabi Musa pingsan, atau ketika Tuhan mentajalikan dirinya ke gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, itu simbol kepala. Dan Nabi Khidir itu laut, itu simbol rasa, simbol hati. Jadi Nabi Khidir itu ada di telengeti samudroning batin, sehingga hijau, sini kan hijau, cakra jantung, welas asih itu simbolnya hijau, sehingga kan di ujung sungai itu samudra. Sedangkan sungai-sungai dalam diri kita semua sumbernya ada di tengah-tengah hati kita. Qalbu mukmin baitullah, di sini, bukan di pinggir, bukan sini, ini masih bukan yang sejati. Yang sejati itu ada di tengah-tengah hati kita, di dalam, yang paling dalam, yang sudah tidak bisa dijabarkan, yang sudah tidak bisa diumpamakan, hanya bisa dirasakan oleh sang perasa itu sendiri. Jadi semua itu adalah perumpamaan. Ketika kita mau mengkaji sesuatu, harus kita benar-benar renungkan. Yang utama adalah kita mengheningkan pikiran. Ngeningno cipto, mandeng pucuki ing grono, mantep kang murba wasesa, mekek babagan hawa songo. Jalurnya atau pintu-pintunya nafsu masuk itu harus ditutup. Jadi ayo podo ngopi, ngolah pikiran itu diolah. Jangan selalu berada di pikiran masa depan maupun masa lalu. Nikmatilah saat ini, sekarang ini. Hidup itu ya saat ini, sekarang ini. Masa lalu ya sudah berlalu, 5 detik yang lalu itu sudah berlalu. Masa depan apakah kita tahu? Bisa sampai mungkin 5 tahun yang akan datang kita masih hidup, kan ya nggak tahu. Jadi nikmati saja saat ini, sekarang ini. Betul mas, masih banyak hijab yang menutupi, makanya rasanya masih tumpul, tertutup ke kotoran dan banyaknya dosa. Leres nopo mboten mas, nji, yang menutupi kesadaran itu, yang menutupi ruh itu adalah dosa-dosa yang kita ciptakan sendiri. Umpama seperti ini, waduh banyune kosong. Umpama seperti ini, roh kita itu kan bening, tapi pikiran-pikiran negatif kita itu yang mengotori, yang merubah warna ini. Apakah air bening ini hilang? Tidak, air bening ini tetap ada.
Cuma menjadi warna yang bermacam-macam karena dosa. Dosa itu ketimbul karena pikiran kita berpikir dan kita salah berpikir, itu akan masuk menjadi emosi. Jadi kan ada runtutnya intelektual, emosional, dan spiritual. Spiritual lu yo bukan supranatural. Ayo bedakno antara spiritual karo supranatural, sangat jauh berbeda. Spiritual itu tentang jati diri, spiritual itu tentang hidup, supranatural itu tentang kesaktian. Jadi sangat jauh berbeda, karena dalam lingkup umum terkadang orang yang tidak paham spiritual dan supranatural itu dikira sama, padahal sangat berbeda. Secara energi, secara rasa, secara bahasa berbeda. Malah sekarang spiritual dikira dukun. Bukan, spiritual itu bukan dukun. Spiritual itu adalah tentang kemurnian jiwa, tentang kebersihan hati. Itulah spiritual. Jangan anggap spiritual dan supranatural itu sama, sangat jauh berbeda. Lah yang jadi paranormal dan sebagainya itu namanya spiritual. Lah orang yang menjadi paranormal itu supranatural. Sedangkan orang yang berspiritual dan diberi bonusan itu bukan supranatural, tapi apa? Supernatural. Jadi supernatural itu kalau diagamakan itu adalah karomah. Jadi harus tahu bahasa, jangan hanya barang jere, jangan hanya barang krungu, hanya membaca tanpa memahami lantas mencampur adukan. Yo, itu akan sangat nggak jelas. Jadi orang sakti itu belum tentu hatinya suci. Belum tentu. Orang hatinya suci, hatinya sudah bersih, belum tentu sakti. Sedangkan supranatural ini masuknya ke dalam keilmuan yang masih dikendalikan oleh ego. Sedangkan ego itu sifatnya api, masih ada panas. Sedangkan orang yang berspiritual itu adalah supernatural. Jadi orang yang berspiritual itu mendapatkan bonus namanya supernatural. Jadi benar-benar supernatural, benar-benar alami tanpa ada percikan ego. Tapi supranatural itu masih menggunakan ego. Bedanya itu di situ. Secara pandangan mata seolah sama, tapi ketika kita lihat dengan rasa itu berbeda. Rasanya kalau supranatural itu panas, tapi kalau supernatural itu mendamaikan. Sehingga banyak orang yang datang ke orang-orang pintar, diberi ini agar ini, itu malah jadi apa? Jadi emosian. Karena apa? Energinya itu yang sudah terkontaminasi oleh energi ego panas. Sehingga ketika energi supranatural ini dimasukkan ke orang yang belum selaras dengan ini, orangnya itu akan panas. Muncul rasa sombong, wah saya begini, wah karena ini. Nah, muncul rasa sombong. Tapi ketika kita dialiri energi supernatural, supernatural, yaitu energi yang dari Tuhan kita, itu kita akan damai. Rasa kita akan tidak ada gejolak yang malah carut-marut, tidak, tapi semakin damai. Jadi bedanya itu seperti itu. Jangan digebuk roto. Jadi kalau belum belum benar-benar memahami, lebih baik kita netral saja, lebih baik kita diam saja. Jangan kita menilai
Padahal kita belum memahami kebenarannya, nanti malah akan mencelakakan diri kita sendiri. Mudeng apa ora, Bu? Pak, mudeng apa ora? Ayo, ngopi dulu. Di sini pertanyaannya, oh ya, iya mas, saya pilih diam dan mengamati. Betul, jadilah pengamat dan penikmat. Kita hanya menikmati. Jadilah pengamat tanpa menilai. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Ketika kita benar-benar mengamati tanpa ada penilaian, kita benar-benar mengamati, nanti kebijaksanaan itu akan muncul. Kita akan dituntun dan dibimbing untuk mau berbuat apa kita. Jadi gerakannya itu sudah gerakan yang dituntun dan dibimbing oleh Tuhan kita. Kesan, tegesane opo miki dijabarno ayo. Kan jenenge kesan. Nek nang Jawa ki jenenge gesan. Berarti apa? Gesan tambah tek bae, tegesane opo. Gampangane tegese opo iki lho. Otak-atik gatuk bae lah jan.